Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 23 Maret 2022, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1443 Hijriah. Maka kita lanjutkan daurah di Mamuju Tengah, di Barakang, di Pondok Ibnu Abbas. Sesi yang terakhir dari nasihat untuk para tulabul ilm, dan katanya ada beberapa soal jawab yang masuk. Maka yang pertama, di dalam sesi nasihat untuk para tulabul ilm, maka kami menasihati untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh tulabul ilm, baik kepada para asatidzah di sini yang mengajar dan juga para tulabul ilm yang menuntut ilmu, yang sama-sama kita semuanya tetap belajar dan mengajar. Maka nasihat yang pertama, seperti diwanti-wanti oleh para ulama di dalam permasalahan menuntut ilmu, ketahuilah ya ibadallah, ya tulabal ilmi, bahwa apa yang ada pada kalian dan kita, yang kita bergelut padanya dalam permasalahan menuntut ilmu, maka itu adalah al-ibadah al-azimah. Apa yang kita lakukan di dalam menuntut ilmu dan berdakwah ilallah, kepada jalan yang hak, maka itu adalah ibadah. Adapun pendalilan menuntut ilmu ibadah, seperti hadis yang datang dari dua sahabat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Atiyah an Abi Sa'idin Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Di sanad ini ada Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi, dan dia mudallis serta dhaif. Namun telah datang dari sahabat yang lain, dari Anas Ibnu Malik, yang mana lafaz ini sama, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, dan riwayat Anas Ibnu Malik datang dari lebih 10 jalan. Maka para ulama mensahihkan hadis ini dikarenakan sahih bimajmu' turuqihi. Sahih dikarenakan datang dari berbagai jalan. Dengan takyid, tidak ada lafaz tambahan yang ditambahkan. Dari contoh lafaz tambahan yang ditambahkan adalah tambahan wa mu'minah. Maka yang sahih hanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Adapun tambahan wa mu'minah au mau muslimah, maka tambahan wa muslimah la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan di sana ada tambahan lain juga. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negara Cina. Ke Taiwan mau ngapain? Mau berbisnis, maka tambahan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina diidhafahkan kepada hadis ini, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim watlubul ilma walau bisin. Maka tambahan dan tuntutlah ilmu sampai ke Cina, di sini la aslalahu. Ulama mengatakan tidak ada asalnya,
dan ada yang mengatakan ada asalnya namun sanadnya dhaifun jiddan. Alhasil dari hadis yang sahih ini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka dari sini permasalahan menuntut ilmu itu tidak perkara yang mudah dan tidak serampangan semau gue, tetapi dia itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah dia tauqifiyah, maka seluruh rules, undang-undangnya datang dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang diinginkan dengan ibadah. Karena definisi dari ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin. Yang maknanya ibadah itu didefinisikan oleh Imam Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah dan muridnya Ibnul Qayyim di berbagai kitabnya Ighathatul Lahfan dan yang lainnya, bahwa ibadah adalah kumpulan dari nama-nama perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, baik ibadah hati, ibadah lisan ataupun ibadah badan. Maka menuntut ilmu itu adalah ibadah sesuai hadis tadi, dinamakan dengan fardhah, kewajiban. Menuntut ilmu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan mencakup kaum muslimah, meskipun lafadznya dhaif tetapi maknanya seluruh apa-apa yang diwajibkan kepada laki-laki maka asalnya diwajibkan kepada perempuan. Seperti Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Khitabnya untuk laki-laki, namun juga untuk para perempuan. Wa atau zakah, maka bayarlah zakat, sama zakat fitrah, zakat mal juga masuk kepada perempuan. Maka khitab al-asl di Al-Quran untuk rijal, maka masuk juga untuk nisa, kecuali beberapa ibadah khusus untuk nisa dan untuk rijal dibedakan, maka kita bedakan. Contohnya seperti banyak permasalahan shaf. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairus sufufu rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarru sufufu rijal akhiruha wa ahsanu sufufu au syarru sufufu an-nisa awwaluha. Maka di dalam hadis ini dibedakan sebaik-baiknya shaf untuk perempuan dalam pengaturan salat, yang paling baik, yang paling jauh dari laki-laki di belakang. Dan untuk laki-laki kebalikannya, yang paling baik di depan, di belakang dari imam. Maka di sini dijadikan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari peribadatan. Yang paling baik untuk laki-laki shaf setelah imam di depan, yang paling baik untuk perempuan shaf yang paling belakang kepada tembok masjid yang paling belakang. Maka di sini contoh dari syariah yang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan dan masih banyak. Maka poinnya di sini menuntut ilmu khitabnya untuk laki-laki, adapun lafaz wa muslimah maka tidak ada asalnya dan dia cukup bersifat umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Maka jika dia adalah ibadah, maka undang-undangnya datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun dari ibadah yang kedua, orang-orang yang mendakwahkan ilmu yang mulia ini, ilmu yang bermanfaat ini, sebagai da'i ilallah, maka rulesnya pun datang dari Allah. Di mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Maka di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa berdakwah itu rulesnya, undang-undangnya harus dari Allah Jalla wa'ala. Maka katakanlah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, bahwa aku berdakwah di jalan Allah dengan syarat ala basirah, mempunyai ilmu.
ana wa manittaba'ani. Untukku, kata Nabi, dan untuk orang-orang yang mengikuti sunnahku. Dan juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serukanlah dengan dakwah ini bil hikmah, dengan ilmu, dan dengan al mau'idhahal hasanah, ceramah-ceramah yang berbobot, yang berisi Al-Quran dan sunnah dari hadis-hadis yang sahih. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika kalian berjidal, berjidallah dengan baik, bukan debat kusir, untuk mencari kemenangan. Maka ini rules yang diberikan oleh Allah untuk dua ibadah yang agung. Ibadah dalam menuntut ilmu dan ibadah untuk berdakwah. Maka setelah itu Allah berikan keutamaan dari para da'i dan para penuntut ilmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Tidak ada dari manusia yang mendakwahkan kepada Al-Quran dan Sunnah dari hasil menuntut ilmunya, kecuali dia ahsanu qawlan, merupakan ucapan-ucapan yang paling baik dari manusia yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maka oleh sebab itu, dari rules undang-undang yang pertama yang bisa kita nasihatkan dikarenakan menuntut ilmu dan berdakwah itu keduanya wajib. Dan karena wajib termasuk dari ibadah, maka rulesnya harus dari Allah dan Rasulnya. Pertama, bagi kita para penuntut ilmu dan para da'i ilallah adalah harus ikhlas. Al-ikhlas di dalam menuntut ilmu untuk Allah dan berdakwah untuk Allah Jalla wa'ala. Maka adapun pendalilan ikhlas ma'ruf di banyak Al-Quran, Allah berfirman di antaranya Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka Allah berfirman, tidaklah kaum muslimin umiru, diperintah dalam peribadatan mereka, illa, kecuali liya'budullah mukhlishina lahuddin, beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan keikhlasan saja. Dan begitupun pendalilan yang lain yang bersifat lebih umum juga, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, maka beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian melaksanakan peribadatan kepada yang selain Allah, seperti menuntut ilmu dan juga berdakwah hanya untuk Allah. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan tentang pendalilan ikhlas di dalam menuntut ilmu dan juga di dalam berdakwah. Adapun pendalilan di dalam hadis, kalau tadi di dalam dua Al-Quran, di dalam hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih an Umar ibn al-Khattab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Di dalam hadis ini yang ma'ruf, masyhur, muttafaqun alaih an Umar, dijadikan pendalilan dengan lafaz innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada dua kalimat innama. Apa itu definisi dan makna dari innama? Kalimat innama barakallahu fikum di ilmi lughatil arabiyyah, dari segi ilmu balaghah, yufidu tahsir, memberikan makna limited, pembatasan. Maknanya bagaimana? Innama, kemudian masuk jumlah setelahnya, al-a'malu binniyat. Seperti innama fiddari zaidun. Maknanya tidaklah menafikan yang ada di rumah itu kecuali hanya Zaid. Innama fiddari Zaidun.
Maka di sini innamal a'malu binniyat memberikan makna tahsir, batasan, limited. Innamal a'malu binniyat. Maknanya penafian, tidak ada dari ibadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Itu makna innama. Kita berikan untuk lebih mempermudah the other examples dengan lafaz innama yang lain dari Al-Quran misalnya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hakada yufidu at-tahsir. Memberikan makna limited juga. Maknanya, innama yakhshallaha, maka tidaklah dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, al-ulama. Mereka adalah para ulama yang paling takut kepada Allah. Karena dengan ilmunya mengetahui sifat-sifat Allah. Bi'annahu duntiqam. Bi'annahu syadidul iqab. Bi'annahu sari'ul hisab. Maka orang-orang yang menuntut ilmu akan takut kepada Allah karena dia membaca Al-Quran, mengetahui sifat-sifat Allah. Duntiqam. Allah sangat keras ancamannya bagi mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan Allah itu sangat keras adabnya. Syadidul iqab. Dan perhitungannya dari perhitungan amal-amal yang buruknya. Maka Allah sari'ul hisab. Sangat detail sekali dari penghisabannya. Maka dari sini para ulama yang mempengaruhi, yang mengetahui sifat-sifat Allah tadi. Dia akan takut atas dirinya kepada Allah karena ilmunya. Maka ayat tadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama yufidu tahsir, tidak